Selamat sore, Bung Sil. Selamat sore, Bang Budius. Suatu kehormatan lagi saya bisa hadir di ruang konsensus unpacking. Luar biasa. Padahal kita baru seminggu yang lalu ya. Ya. Luar biasa. Ini kan kita nggak menyangka juga. Kita kan menduganya kan begini, Bang Sil. Ketika Hasto sudah sampai di pengadilan tipikor, ya, kalau memang dia punya bukti bahwa dia tidak bersalah, dia punya bukti ada politisasi, dia punya bukti ada kriminalisasi, suguhkan di pengadilan biar publik menonton. Ya. Apakah benar kan gitu loh? Ternyata enggak. Lagi-lagi kemudian framing yang dibangun. Sampai bereaksilah Pak Jokowi dengan suatu sikap yang selama ini belum pernah terlihat. Pak Jokowi marah. Kesabaran ada batasnya. Bisa dijelaskan, Bang Silverter? Sebenarnya sih ungkapan Pak Jokowi kesabaran ada batasnya itu sih bukan hanya kali pertama ya. Dulu juga waktu kampanye bahwa ketika difitnah saya akan melawan. Ada juga. Jadi sebenarnya ini menurut saya ya namanya dalam komunikasi ini bukan sesuatu hal yang baru ataupun sesuatu hal yang aneh ya. Sebagai kemarin waktu kampanye presiden kan beliau pernah ngomong saya akan lawan gitu loh yang fitnah-fitnah. Terus kemarin ini saya juga ada batas kesabaran. Jadi menurut saya sih biasa saja. Dan kalau saya lihat ya saya juga menganggap fitnahan dari kayak mereka ini sebenarnya kita juga nggak usah terlalu reaktif ya. Jadi biasa saja karena memang tidak ada yang benar gitu loh. Karena begini Bang, dia memfitnah bahwa ada utusan bertemu mereka, ya kan? Utusan khusus dari Pak Jokowi. Satu, gitu. nggak diperlihatkan videonya, terus nggak diberitahu namanya. Berarti ini apa? Ini kan bohong lagi yang kesekian. Seperti halnya kemarin Koni kita tunggu videonya, ya kan? Ternyata Koni terong ya, ya kan? Kita tunggu. Video, Bakri, Bang. Jadi kita tunggu videonya nggak muncul juga. Jadi sekarang ini sebaiknya supaya jangan menurut saya bikin gaduh yang nggak ada guna, fokus saja mereka di pengadilan Hasto. Buktikanlah ya kan orang-orang PDIP ini bahwa mereka ini bukan amatir, ya kan, atau hanya bisa menyebar hoax, memfitnah orang, menjelekkan. Tapi buktikan bersama tim hukumnya yang katanya hebat-hebat itu, buktikan bahwa Hasto bisa lolos dari jeratan tuntutan mengenai korupsi dan juga obstruction of justice. Ya. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, kalau dilihat Pak Jokowi reaksi kayak gitu, saya pikir hal yang manusiawi. Tapi kan selama ini juga Pak Jokowi baik-baik aja, happy-happy aja, hubungan dengan Pak Prabowo dan Pak SBY sangat solid, sangat baik. Mereka mau pisahkan nggak bisa, terus mereka kemarin mau melengsarkan, memaksulkan juga nggak bisa, ya kan? Jadi menurut saya apa yang dilakukan mereka dengan fitnah-fitnahan ini, akhirnya kembali lagi masyarakat akan makin mencintai Pak Jokowi tentunya, bukan mempercayai mereka loh. Ya, jadi kalau saya pikir nggak perlu ditanggapin. Karena memang namanya juga Deddy Sutrisno. Apa itu? Deddy Sutrisno, Deddy Stress, ya kan? Oh. Lihat aja Bang, kalau dia ngomong ya kan, Deddy Sitorus menjadi Deddy Sutrisno. Amarah, matanya melotot, ya kan? Mukanya jelek sekali gitu loh Bang. Ya kan, kita lihat mulutnya ya, untung kita nggak tahu ya, waktu ngomong tuh pasti mulutnya bau banget gitu loh. Ya kan, lihat aja giginya, gitu kan, bekas-bekas kuning habis ngerokok gitu kan. Jadi, dan saya lihat udah mulai stres nih Bang. Tinggal kita kapan bawa dia ke rumah sakit bagian kejiwaan aja gitu, karena bencinya, terus apa yang dia bicarakan juga semua bohong. Jadi termasuk omon-omon. Akan ada 9 tersangka dari PDIP kalau Pak Jokowi dipecat itu, Bang Sil anggap itu juga bohong, omon-omon. Oh kalau itu mungkin mereka merasa, kan begini Bang, selama ini kan di
dalam PDIP sendiri ya kan, kita nggak usah ngomong Partai Merah kayak apa, kayak PDIP sendiri sudah terbukti banyak keluaran sebagai alumni dari napi korupsi. Gitu loh. Jadi kalau Mama 9 ini nanti kena ya memang mereka udah prediksi. Mereka pernah dapat duit-duit nggak benar gitu loh. Duit-duit habis menggarung dari rakyat Bang. Gitu loh. Jadi nggak, menurut saya kalau itu yang dia omongin mungkin ada benarnya. Tapi karena memang kesalahan kader-kadernya Bang. Gitu loh. Mereka merasa bahwa bukan karena balas dendam Pak Jokowi gitu. Saya rasa enggak ya. Pak Jokowi ngapain balas dendam Bang? Pak Jokowi berhasil sebagai presiden ya kan 2 kali. Untuk urusan di politik beliau sudah mencapai titik tertinggi yang nggak bisa disamain oleh baik event presiden manapun ya kan di Republik kita ya. Udah mencapai yang saya bilang tadi, wali kota, terus gubernur, presiden 2 kali yang dipilih rakyat, terus masyarakat juga puas dengan kinerja Pak Jokowi, terus kemarin mendukung Prabowo Gibran juga jadi istilahnya soulmate-nya beliau Pak Prabowo jadi presiden, terus anaknya jadi apa namanya, dan wakil presiden, mantunya jadi gubernur, terus banyak orang-orang yang beliau dorong juga jadi bupati, wali kota, ada yang jadi menteri. Terus mau apa gitu loh. Tapi kalau umpama dari PDIP sendiri kita lihat kan harusnya mereka sadar diri gitu loh. Ya kan, jangan lagi arogan, jangan lagi menjelekan orang, memfitnah orang. Dari kemarin kita lihat ya waktu mereka FX Rudy ya kan menjelekan Ibu Iriana, Pak Jokowi, terus Ahok, ya kan, terus hampir semua lah teman-teman di PDIP itu. Hasilnya apa? Hasilnya Pilpres kemarin Ganjar kalah, ya kan. Terus yang kedua Pileg kemarin walaupun mereka juara 1 di legislatif, tapi secara perolehan suara ada penurunan persentasenya, ya kan. Terus kemarin Pilkada, ya kan. Udah diangkatlah Adiana Pitupulu katanya orang hebat, orang jago. Keok kan dia sebagai pimpinan koordinator untuk pemenangan pilkada. Terus waktu Pilpres Ibu Megawati berjanji bahwa mereka akan mengalahkan Prabowo Gibran dalam 1 putaran. Hasilnya juga 0, hanya 16% Bang. Jadi dari sini ke sini kita lihat lagi kemarin Hasto juga akhirnya ditahan KPK. Yang mengalami nasib sial dan apes mereka. Pak Jokowi happy-happy aja, gitu. Jadi buat apa juga kita membalas? Kalau menurut saya sih, ya itu hanya terlontar ke kesalahan Pak Jokowi. Tapi kalau untuk Pak Jokowi membalas sih enggak ya. Jadi itu hanya sekedar kekesalan Pak Jokowi aja. Kesalahan aja. Bukan berupa benar-benar ada sebuah tindakan balasan yang akan dilakukan Pak Jokowi kalau difitnah lagi, gitu loh. Kan kita teman-teman yang mendukung Pak Jokowi, terus kita udah sering minta Pak Jokowi itu membuat laporan, bahwa membuat laporan karena ini udah keterlaluan juga. Tapi kan selama ini kan nggak juga gitu loh. Jadi menurut saya itu hanya insidentil sesaat. Ketika ditanya ya mungkin Bapak juga kesel ya terlontarlah kalimat itu. Tapi kalau menurut saya, sepanjang saya mengetahui kondisinya Pak Jokowi, ya selama ini juga nggak ada pernah sih beliau membuat laporan polisi atau sudah berkoordinasi memanggil sejumlah tim hukum barangkali untuk merumuskan. Enggak, kita udah mencoba berkali-kali untuk mendorong itu. Bapak nggak mau gitu. Untuk yang kali ini pun enggak ya? Saya rasa enggak ya. Kalau dilihat dari ekspresi, ya kan publik ini kan ya karena Pak Jokowi itu kan memang pendukung dan simpatisannya kan banyak sekali Bang Sil, dan itu tercermin di sosial media. Nah dari sosial media itu kita menyimak teman-teman pendukung atau simpatisan Pak Jokowi ini benar-benar melihat sebuah reaksi yang sangat serius dari Pak Jokowi. Artinya apa? Pak Jokowi akan melakukan kickback lah ya ke Deddy Sitorus kah atau ke PDIP kah? Bisa dengan melakukan sifatnya attacking politik, ya kan, atau yang sifatnya hukum gitu loh. Nggak seperti itu menurut Bang Sil. Ya kan gini Bang, selama ini apa yang kalau saya ngobrol dengan Pak Jokowi memberikan prediksi
Contohnya masalah 3 periode perpanjangan, ya kan hampir banyak di sekeliling Pak Jokowi mau Pak Jokowi 3 periode. Saya satu orang yang meminta jangan, ya kan. Terus waktu kemarin hampir semua juga minta Pak Jokowi membuat partai. Saya juga bilang, Pak, mohon maaf ya sebaiknya jangan, biar aja kalau mau bikin partai ini yang muda-muda. Dan terbukti kan apa yang saya diskusikan dengan Pak Jokowi ternyata terjadi gitu loh. Ya kan 3 periode kan itu kan ternyata hanya omon-omon. Ya kan Mbak Puan membantah bahwa belum pernah Pak Jokowi minta 3 periode atau perpanjangan, ya kan? Dan memang tidak ada bukti-bukti orang yang mengkonsolidasikan itu, Bang. Jadi ini kita cerita bahwa ini nggak ada. Sebenarnya masalah 3 periode sama perpanjangan itu, Bang, itu teman-teman DPR yang menginisiasi, itu sebenarnya mereka akan merubah referendum itu agar, ya kan, undang-undang kita dirubah sehingga mereka juga bisa menjadi calon presiden gitu loh, ya kan, termasuk undang-undang pemilunya, Bang, agar presiden threshold itu bisa 0%. Sebenarnya itu Kan sudah. mana Parliamentary. Oh dulu. ini saya cerita dulu. Ya. 2019, Abang, kejadian dulu yang orang sampai saat ini meyakini bahwa Pak Jokowi minta 3 periode atau perpanjangan, tapi sebenarnya tidak. Dan sebenarnya mau dilakukan oleh teman-teman legislatif ini agar mereka juga bisa berselancar supaya bisa jadi calon presiden. Sebenarnya itu di balik layarnya, Bang. Nah, jadi saya bilang tadi apa yang selama ini saling saya diskusi dengan Pak Jokowi, semua kejadiannya sesuai fakta, Bang, gitu loh. Tidak pernah saya ngomong-ngomong omon-omon ternyata nggak sesuai fakta, berbeda gitu loh. Saya masih mempunyai apa ya? Ya kayak kemarin waktu pertemuan di Menteng ada 30 teman-teman relawan menginginkan Pak Jokowi membentuk partai. Ya kan, saya bilang ya selama ini kalian beranggapan Pak Jokowi mengambil alih Golkar melalui Bahlil. Ngapain lagi kalian suruh Pak Jokowi bikin partai? Kan lucu, Bang. Sedangkan saya selama ini yang mengatakan bahwa ketika dulu Demokrat mau diambil alih Muldoko, termasuk Golkar diambil alih oleh si Bahlil, itu urusan mereka gitu loh, bukan urusannya Pak Jokowi. Bukan atas skenario dari Pak Jokowi yang gitu selama ini ditafsirkan kan seperti itu. Iya. Nah, dan akhirnya kan kayak kemarin teman-teman 30 orang dari 29 semuanya mendukung Pak Jokowi membuat waktu kami makan ya partai. Saya satu orang yang menolak. Dan Pak Jokowi menghargai itu di depan teman-teman. Ya walaupun Bang Silver ini satu suara, tapi saya dengar Bang Silver juga. Gitu, Bang. Jadi selama ini yang saya lihat ya, bukan saya bilang saya ini hebat atau apa, tapi memang mungkin Pak Jokowi, terus kayak kemarin Pak Prabowo, ya kan, ketemu saya, ya kan. Mereka mengetahui bahwa apa yang saya gagas atau apa yang dalam pemikiran saya ketika diskusi itu adalah murni. Bukan dalam rangka saya menjilat mereka untuk yang akhirnya bisa-bisa mencelakakan mereka. Gitu, Bang. Contoh ya kan Pak Jokowi sendiri ngomong bahwa beliau suka saya tampil di podcast. Kemarin Pak Prabowo juga bilang begitu. Gitu, Bang. Jadi saya tidak meyakini bahwa Pak Jokowi akan membuat laporan secara hukum lah, enggak. Belum sampai ke situ ya? Belum. Tapi itu sudah menjadi sinyal sebenarnya untuk juga PDIP harus juga sudah keluar warning lah, setidaknya hanya warning barangkali ya. Ya, tapi menurut saya biarkan saja gitu loh. Kalau ini ya kita tangkis dengan apa ya, data atau fakta ataupun bukti-bukti yang benar. Karena kan rakyat sudah menghukum mereka, Bang.